فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Memang ujung-ujungnya ke situ. Itulah hizbiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ini bab baru ya. Muka surat 31. Qala Imam Ibnu Baz rahimahullah, tapi menukilkan ke matanya. Qala Imam An-Najdi rahimahullah, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang dia hapuskan yang berupa dosa-dosa. Min di sini tabiin dari ma al-mausulah. Baik, ma ini adalah isim mausul. Yukaffir ini adalah sebagai apa? Silatul mausul, la mahalalah minal i'rab. Tapi robitnya apa? Pengikat antara silah dengan isim mausulnya, dhamir yang terhapus. Takdirnya yukaffiruhu. Hu kembali ke ma. Wa ma yukaffiruhu minadz-dzunub. Apa yang dia hapuskan yang berupa dosa-dosa. Coba dihapuskan hu. Ikhtisar, meringkas. Baik. Dan ini bahkan dalam berbagai bahasa, bahkan dalam bahasa kita. Terkadang apa? Misalkan seorang wanita didatangkan kepada dia seorang tamu lelaki, tapi karena trauma langsung dia bilang saya benci, saya benci. Maksudnya saya benci dia. Lafaz dia dihapus untuk meringkas. Ini biasa dalam berbagai bahasa. Maf'ul bih dihapus, itu biasa. Dikasih mungkin apa? Ada anak kita dikasih apa itu nasi goreng udang, langsung dia bilang tak nak, maksudnya tak nak itu. Nah, ada yang terhapus, itu biasa untuk meringkas. Nah, ini juga sama, yukaffir yaitu yukaffiruhu. Wa qaulullahi ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang keutamaan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan yaitu dalam keadaan, boleh jadi ini wawunya wawu haliyah, boleh juga wawunya ini wawu atof, ya masalah. Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Sebenarnya mana keutamaannya? Yaitu lafaz yang terhapus dari ayat. Terhapus karena apa? Diringkas al-ayat, iqra'il ayata, baca ayat sampai akhir. Akmilil ayata, yaitu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi jawabannya ada pada kelengkapan ayatnya. Keutamaan tauhid adalah mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, juga mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Baik, syarahnya insya Allah akan disebutkan oleh beliau. Kita baca matanya dulu. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat termasuk nuqaba, pengawas yang Rasulullah pilih. Beliau Abdul Walid. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu untuknya, ya ditaukid, diperkuat, diberi hal, betul-betul tidak mau menyembah yang lain. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi kita beriman kepada Nabi Isa, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Kristen. Kita meyakini Isa hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang dia lemparkan, dia berikan kepada Maryam. Kalimat di sini masdar, tetapi yang dimaksudkan adalah isim maf'ul, yaitu apa? Yaitu mukallam bih atau al-maklum, yang dikalimatkan, yang dihasilkan dari kalimat. Jadi Nabi Isa itu bukan kalamullah. Kalamullah bukan makhluk.
Bukan sifat Allah Nabi Isa, tetapi hasil dari kalimat kun. Dan ini biasa, masdar, tetapi yang diinginkan adalah isim maf'ul. Seperti apa? Raddun, bimakna mardudun. Nisa'ukum harsul lakum, harf masdar, tapi maksudnya adalah mahrusul lakum. Ini untuk membantah orang-orang Nasoro, karena orang-orang Nasoro, Anda pernah dapat pertanyaan itu dari ikhwah di mana itu, di Sumatera. Orang-orang Nasoro di sana, tak tahu Nasoro Batak atau yang lainnya, membuat syubhat. Kalian sendiri, akidah Ahlussunnah mengatakan kalamullah dan kalimatullah itu bukan makhluk. Sekarang kalian sendiri juga di dalam hadis Nabi mengatakan Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan kalian mengakui benarnya akidah Nasoro, bahwasanya Isa memang bukan makhluk. Wah, banyak yang pening. Oh, betul juga ya. Nah, kalau kita tak belajar baik-baik, maka kita akan pening. Tak belajar nahwu yang baik, tak belajar akidah yang mendalam, kita akan bingung menghadapi syubhat orang-orang Nasoro itu. Kalimah itu maksudnya? Kalam. Kalimah maksudnya kalam. Nah, makanya kita katakan yang dimaksudkan dengan kalam atau kalimah di sini adalah ini adalah masdar, tapi yang diinginkan adalah isim maf'ul, objeknya, hasil dari kalam, bukan kalam itu sendiri. Karena hadis ini telah dijelaskan dengan dalil yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Kemudian dikatakan kepadanya, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Jadi Isa dikatakan kalimatullah bukan karena dia adalah kalimah itu sendiri, tapi hasil dari kalam. Bukan kalam, tapi hasil dari kalam. Tetap Isa makhluk, sebagaimana Nabi Adam juga makhluk. Baik. Kemudian wa ruhum min, dan ruh yang datang dari Allah. Bukan maksudnya pecahan dari zatnya Allah, bukan mustaq dari zatnya Allah, tapi ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah. Allah mencipta ruh, sebagiannya dikirimkan kepada Maryam untuk membentuk Isa dan sebagainya. Jadi Isa itu bukan bagian dari Allah, tetapi dia bagian dari ruh yang Allah ciptakan, sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain. Wal jannatu haqqun wan naru haqqo, dan barang siapa meyakini bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar. Haqqun artinya adalah waqi'un, yaitu betul-betul ada. Ini maksudnya hak. Baik. Hak, haqqo yahiqqu artinya adalah betul-betul ada, sesuai kenyataan. Ini bantahan kepada orang-orang ahli kalam yang mengatakan surga dan neraka ini hanyalah takhayyulatil anbiya, khayalan para nabi agar orang jadi baik, ditipu dengan khurafat-khurafat. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ala di sini sababiyah, yaitu dengan sebab apa yang dia amalkan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan lain insya Allah dibahas di dalam syarahnya. Walahuma akhrajah, hadis Ubadah ibnu Samit diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma fi hadis Ijban. Sebelum masuk ke dalil ketiga, inti dalil kedua apa? Keutamaan tauhid adalah Allah memasukkan pelakunya ke dalam surga sesuai dengan amalan dia, disebabkan oleh amalan dia, atau berdasarkan amalan dia. Kemudian dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahihain dari hadis Iqban bin Malik radhiyallahu anhu al-Ansari al-Badri, beliau peserta perang Badar. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya, ini kalau kita tidak membaca lafaz-lafaz sebelumnya, cuma memang hadisnya diambil bagian yang diinginkan aja ini. Lil Bukhari wa Muslim. Tadi akhrajah, yaitu Bukhari Muslim. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka
untuk memakan, untuk menyiksa orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi, ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal dari dhamir huwa. Lihat mana huwa yang sesuai di situ, itu huwa pada qala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mencari wajah Allah dengan kalimatnya tadi. Jadi mengucapkan la ilaha illallahnya ikhlas, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena seperti orang munafik takut dicela maka adalah saya tahlilan aja, bukan, tapi lillahi ta'ala dalam mengumandangkan tauhid. Baik, qala syarihu rahimahullah, yaqulul mu'allifu rahimahullah, babu bayani fadli tauhid. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang dia hapuskan. Hadzal bab arada bihil mu'allifu rahimahullah. Bab ini si penulis rahimahullah menginginkan bayana syai'in min fadli tauhid, untuk menjelaskan sebagian dari keutamaan tauhid, sebagian sesuatu maksudnya ya, tidak semua, karena keutamaan tauhid banyak sekali. Wa takfirihi bayana takfirihi lidzunub, menjelaskan bagaimana tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Wa anna tauhida huwa a'zamul hasanat, dan beliau ingin menjelaskan bahwasanya tauhid adalah kebaikan yang paling besar. Makanya jasa tauhid itu besar sekali. Makanya orang yang menghalangi dakwah tauhid ini dia kejahatannya besar sekali, menghalangi orang dari kebaikan yang paling besar yang mampu membakar semua dosa. Baik, mungkin yang lain-lain ini kalau dihalangi juga dosanya besar, tapi tauhid kalau sampai dihalangi dakwah tauhid, ini pelakunya naudzubillah dia termasuk penjinayah yang paling besar, menghalangi dakwah para nabi dan rasul, sebenarnya menghalangi dakwah para wali-wali yang memang layak jadi wali Allah. Wa huwa a'zamul wajibat, dan tauhid adalah kewajiban yang paling besar, lebih besar dari puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya. Baik. Intinya memang tauhid. Wa huwa a'zamul a'mali takfiran lidzunub, dan tauhid adalah amalan yang paling besar penghapusannya terhadap dosa-dosa. Makanya dalam Arba'in Nawawiyah, di dalam hadis Anas dan juga dikuatkan oleh hadis Abi Dzar, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam lau balaghat dzunubuka ananas sama summa laqitani lam tusyrik bi syai'a ghafartu laka alama indaka wala ubali alama fika wala ubali. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu itu mencapai tempat-tempat di langit, mencapai kolong langit atau ujung-ujung langit anan, yaitu ujung-ujung langit, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun, aku akan mengampuni dosa-dosa yang engkau miliki, dan aku tak peduli, tak kisah. Yang penting apa? Jangan berbuat syirik. Makanya orang yang mengajak pada tauhidul uluhiyah ini jasanya sangat besar, tapi kebanyakan masyarakat tak paham, menyangka kita merusak tradisi, padahal ini demi keselamatan mereka. Bukan, itu salah. Makanya satu hadis perlu dijelaskan dengan hadis yang lain. Memang apa? Kalau belajar tidak habis, memang hasilnya boleh salah paham. Tapi hadis itu juga memberi satu harapan, peluang dan betul, harapan besar. Macam Najib dengan Rosmah lah. Betul. Ini satu hari lagi mau mati. Berzikir, sholat taubat, istighfar, betul. Walaupun dalam 5 minit sebelum mati itu Allah betul. Hadis itu boleh terima. Betul, Allah mengampuni. Tapi dalil yang lain mengatakan apa yang Allah ampuni itu terkait dengan hak Allah, karena tauhid hak Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan korupsi, ya nanti banyak yang menuntut di hari kiamat. Orang-orang yang tidak mendapatkan biaya ini, orang yang tidak terbantukan, ini harusnya duit untuk haji, ternyata dia makan, dia kebas, itu urusan yang tidak akan diampuni sampai orang yang terdolimi memaafkan atau mengambil pahala dia dan sebagainya. Tapi
tapi akhirnya akan masuk surga. Oh betul, entah setelah berapa ribu tahun, yang seharinya juga 1000 tahun. Tapi ini ada kabar gembira, yaitu walaupun dosa dia itu menyebabkan dia masuk neraka yang selama mungkin sebanyak kerikil di dunia, yang satu kerikilnya itu nilainya 1000 tahun, tetap ada harapan suatu saat dia masuk surga. Makanya tauhid, walaupun dosa yang lain ada, kita masih manusia, tapi pegang tauhid baik-baik, tauhid uluhiyah itu masih ada harapan. Baik, bukan tujuannya untuk meremehkan dosa. Kita di dunia sabar terhadap kefakiran 60 tahun aja banyak yang tak sabar. Bagaimana akan sabar dengan neraka yang seharinya 1000 tahun dan sebagainya. Jadi hadis ini mengandungi harapan agar orang tidak berputus asa. Karena kalau orang putus asa nanti, udahlah saya tak mungkin keluar dari neraka, saya sekalian jadi tentara syaitan aja lah. Akhirnya betul-betul jadi penjahat di dunia, merusak segalanya. Maka tetap orang-orang yang jahat itu diberi kabar gembira. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Dijelaskan dengan ijma' para mufassirin, yaitu jika dia mau bertobat. Tapi kalau iblis itu dia putus harapan. Dia putus harapan, sesuai namanya, iblis ablasa, yaitu putus harapan. Tapi takkan dia tak tahu hadis dengan maklumat ini. Allah sudah mengatakan aba wastakbar, naudzubillah, sudah enggan dan menyombongkan diri. Dia tak mengambil pelajaran dari Nabi Adam. Sekedar apa? Sekedar, tapi ya jangan diremehkan. Tidak, sekedar makan dari tanaman yang Allah haramkan itu, lalu dibuang ke bumi, kalau istilahnya dibuang. Tapi tatkala Adam dan istrinya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana dan sebagainya, diampuni. Iblis tak mau untuk mengambil pelajaran dari itu, malah semakin sombong, malah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam sebanyak-banyaknya sampai hari kiamat. Lain antara iblis dengan Adam. Maka malaikat diberi pelajaran oleh Allah. Nih, tengok nih, orang yang selama entah berapa ribu tahun beribadah di sampingmu, ternyata di hatinya ada keburukan macam itu. Ini manusia yang penuh dengan syahwat, penuh dengan kekurangan, ternyata dicabar dengan dosa, dia langsung mohon ampun, langsung menyesal, menangis dan sebagainya. Inilah kelebihan manusia dibanding dengan teman kalian itu. Jadi ada hikmahnya Allah menciptakan manusia, membandingkan dengan karakter iblis dan seterusnya. Tidak putus asa. Nah, iblis memilih putus asa dia. Kalau jatuh bangun lagi. Nah, itulah manusia. Kita bukan robot, bukan malaikat. Kita banyak dosa, tapi Allah memberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa. Jatuh bangun lagi, itu biasa. Dan pendekar. Memang, lama-lama semakin terlatih, lama-lama semakin waspada, semakin hebat dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kekalahan adalah kemenangan yang diakhirkan. Manusia akan mendapatkan pelajaran dari yang seperti itu. Iblis begitu salah satu dan dimarahi langsung belah sudah. Naudzubillah. Dia macam jenis runguh lah. Memang. Alhamdulillah kita diberi hidayah untuk berhati lembut, untuk mengingat dosa, mohon pengampunan, walaupun suatu saat dosa lagi, tapi berusaha membersihkan diri. Pakaian dicuci berkali-kali akan kotor lagi, tapi jangan putus asa, sekalian kotor tak apalah. Bukan, kita akan tetap berusaha membersihkan pakaian. Kalau sepertinya tak boleh diselamatkan, beli pakaian baru. Manusia tak putus asa mestinya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.